Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bolo-bolo. Ini kembali lagi ke channel kami, Al Atos Channel. Al Atos Trans melayani segala macam transportasi baik darat maupun laut. Tapi laut belum rilis ya, baru darat saja. Bagi teman-teman konco-konco yang belum sholat, silahkan sholat, karena sholat adalah kewajiban kita. Nonton video ini hukumnya hanyalah sunnah saja. Lanjut teman-teman ya, melanjutkan video yang tadi. Ini temanya kita ya masih seputar puff drift sambil kita berbincang-bincang teman-teman. Ya kita sharing, silahkan nanti teman-teman balasnya langsung di kolom komentar. Ini nanti saya ngoceh-ngoceh apa gitu, nanti silakan teman-teman yang merasa ingin menghujat langsung tulis di kolom komentar, nggak apa-apa, los ini. Ini kita perjalanan di sekitar Jalan Raya Kebun Sari Danyang ya teman-teman. Ini kita mau perjalanan ke rumah teman kita ya, karena ada sesuatu hal sambil kita puff drift. Ini mengetes Innova diesel, karena kenapa kok kita itu sering melakukan tes drive dari mobil ini ya teman-teman, karena memang mobil ini kan mobil untuk jalan. Jadi kita juga perlu mengetes mobil ini untuk jalan sambil mengetes apakah mobil ini dalam kondisi sehat ataukah ada yang perlu diperbaiki. Jadi kita selalu meneliti itu lur. Jadi walaupun ini mobilnya yang nggak terlalu muda, tapi pasti setiap pulang nanti kita mencoba test drive deket-deketan dari rumah supaya tahu nanti kira-kira yang perlu diperbaiki dan dibenahi itu yang bagian mana. Jadi insya Allah mobil kita ikhtiarkan semaksimal mungkin dalam kondisi sehat walafiat. Jadi itu adalah upaya ikhtiar kita ya teman-teman. Tapi ya tetap yang namanya di jalan itu ya kalender apes itu tidak ada. Jadi kalau ada apes-apes sedikit ya alhamdulillah. Alhamdulillahnya gimana maksudnya ya, alhamdulillah apesnya cuma sedikit. Karena apes sedikit itu menolak apes yang besar. Jadi kalau apes itu ya udah lumrah lah, yang namanya manusia itu kan ya, kadang ngidek telek, kadang ya dapat rezeki apa. Jadi ketika kita ngidek telek ya alhamdulillah yang didek cuma telek, nah, bukan paku ya. Nah cara teman-teman no menak ngidek telek apa menak ngidek paku. Nah aku mending ngidek telek aja disuwi ilang. Nah ngidek paku ya ning rumah sakit lho mari. Nah gitu ya teman-teman ya. Ini kita memang sengaja lewat jalur desa-desa agak bergerunjal. Nah, memang kita sambil mengecek kaki-kaki kita. Nanti tiba-tiba kita rem itu. Soalnya yaitu tadi untuk mengetes kira-kira bagian mana mobil kita itu yang perlu dibenahi. Enggak mobil kecil, enggak mobil besar, enggak bis, semuanya pasti setiap pulang ya kita coba lewati jalan sempit-sempit, terus nanti lewat jalur yang sulit-sulit itu. Jadi untuk sambil mengetes. Itu tujuan kita seperti itu teman-teman. Ini ada kabar apa ya teman-teman ya? Oh ya, ini ada kabar bahwasanya terjadi kecelakaan di Subang ya, daerah Subang. Itu rombongan dari Jakarta, dari Jawa Barat ya. Kita turut berbelasungkawa kepada korban, semoga yang meninggal amal ibadahnya diterima di sisi Allah dan dikategorikan termasuk mati syahid. Yang masih sakit, luka-luka, semoga cepat diberi kesembuhan, Allahumma amin. Tapi ngomong-ngomong masalah kendala di jalan ya teman-teman ya. Jadi kadang kita melihat di sosmed itu kayak semuanya menyalahkan sopir, semuanya menyalahkan PO, semuanya menyalahkan sekolah. Jadi saling menghujat sana dan sini, ada yang membela sana dan sini. Jadi kalau kami pribadi itu menanggapi atas kasus tersebut itu ya gimana ya, memang itu adalah sudah kehendak Allah ya, terlepas dari ikhtiar manusia. Tapi kita sebagai driver kita juga tidak bisa menyalahkan kepada drivernya saja, nggak bisa. Karena apa? Karena memang driver itu dia cuma menyetir saja, dia tidak berhak ataupun tidak punya wewenang untuk
pengadaan armada. Jadi umpamanya dari bosnya itu dikasih armada yang seperti ini, ya udah kita ya pokoknya kita jalankan gitu aja. Jadi nggak bisa kita kok bos tukar sing anyar ngene kan, ya nggak bisa kan, kita ya nggak punya wewenang atas itu kan. Ya nek pengen anyar ya tuku dhewe, mesti ngono saurane bos itu. Ya yang namanya driver ketika mau berangkat pasti selalu dicek keadaan armada, itu pasti. Walaupun saya nggak kenal sama drivernya, tapi saya yakin semua driver yang berpengalaman pasti selalu mengecek kendaraan ketika mau berangkat. Cuma ya itu tadi dikembalikan, yang namanya mobil jalan itu kadang kan ya sangat maklum sekali apabila di jalan itu kondisi spare part atau kondisi kendaraan itu berubah sewaktu-waktu. Contoh selang angin tiba-tiba putus, akhirnya remnya ngeblong. Lah itu memang di luar kendali sopir. Mana ada sopir yang ingin terkena musibah, kan ya tidak ada kan teman-teman. Jadi memang itu semua sudah kehendak Allah, terlepas dari semua ikhtiar manusia. Jadi gimana kita menyikapi itu? Ya kita menyikapi itu ya kita kembalikan kepada diri kita masing-masing, teman. Kita selalu husnudzon kepada Allah. Jadi kita nggak usah terlalu menyalahkan siapa-siapa, karena memang ini sudah musibah dan sudah terjadi. Ya mungkin dievaluasi. Evaluasinya gimana? Kalau sekiranya sekolah itu mau mengadakan tur dan memang medannya itu adalah medan yang naik turun, nah itu diusahakan mencari mobil yang fit. Ataupun biro-biro pariwisata ketika kok mau tur di tempat yang agak ekstrim, ya diusahakan cari mobil yang fit kondisinya, ataupun ya minimal mobil yang tahunnya muda lah. Karena memang kalau mobil itu usianya udah tua, mau dicek seperti apapun itu ya potensi untuk terjadi trouble itu ya sangat besar sekali, berbeda dengan mobil yang usianya itu lebih muda. Jadi itu teman-teman ya. Saya yakin kalau mobil bis yang kemarin itu seandainya itu digunakan untuk jalan-jalan yang datar, itu ya aman, insya Allah ya aman. Aman saja. Kalaupun ada trouble rem itu nggak bisa, insya Allah sopir masih bisa mengendalikan. Lah kenapa kok kemarin terjadi kecelakaan? Ya karena memang medannya ekstrim. Jadi sopir itu mau mengendalikan sudah tidak bisa, karena jalannya kan menurun. Dan itu wajib menggunakan rem, sedangkan remnya nggak bisa. Dan mobil kalau nggak direm ya nggak berhenti. Kan ya memang ya gimana lagi gitu. Jadi saran buat teman-teman sekolah-sekolah, biro-biro yang sekiranya ya bisa memilah dan memilih lah. Jadi kita itu jangan asal mencari harga murah itu. Ya kita menyesuaikan situasi dan kondisi. Dan saran saya buat PO, buat teman-teman driver, sekiranya kok tujuan itu kita kan pasti tahu sebagai driver kondisi kendaraan kita itu gimana, kan kita pasti tahu. Jadi kita itu semua driver pasti bisa mengetahui, oh kira-kira kendaraan saya itu kemampuannya gimana. Itu pasti semua driver feelingnya itu pasti bisa mengetahui. Nah kalau sekiranya para teman-teman driver ini ada job atau ada order itu di tempat-tempat yang sekiranya mobil kita itu tidak bisa menjangkau atau mungkin rawan, ya lebih baik tinggalkan job itu aja. Lebih baik kalau kami saran kami lebih baik cancel saja, nggak apa-apa. Nah, jadi kita mau memaksakan kerja dengan medan yang ekstrim, sedangkan armada kita nggak SNI ora standar. Nah itu kan sama saja kita itu setor nyowo sama saja. Jadi lebih baik berai di rumah, ke sawah atau apa, ya kita mencari amannya saja. Nah, itu adalah sedikit saran dari kami lah itu. Sebagaimana ya pengalaman kami sendiri. Kami sendiri di rumah juga ada mobil kami yang tua itu juga ada. Tapi kami mencari trip yang deket-deket nggak apa-apa. Walaupun ongkosannya tipis nggak apa-apa, tapi kan armada sehat, terus nanti tidak rewel-rewel saja karena memang medannya kan enak, deket. Lah itu pengalaman kami sendiri, lebih baik seperti itu daripada kita terlalu memaksakan diri, terus akhirnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu.
Memang nasib ataupun apes tidak ada di kalender, tapi kan kita bisa mengikhtiarkan semuanya sebelumnya. Jadi ya apa itu namanya, ya ikhtiar lahir juga, ikhtiar batin ya juga sama saja teman-teman. Jadi itu ya teman-teman ya, sharing menanggapi masalah apa itu namanya, peristiwa di Subang kemarin. Sama itu teman-teman, kalau seandainya kita punya armada, kok armada kita terlalu tua, ya saran kami ya jangan terlalu memaksakan untuk direhab bodi yang tidak standar. Kalaupun direhab mungkin ya nggak apa-apa, tapi ya lebih baik kita memilih dan memilah trip lah. Sekiranya trip itu tidak bisa kita jangkau, ya nggak usah kita jangkau, nggak usah budal sekalian, cancel nggak apa-apa. Nah, lebih baik seperti itu daripada kita terlalu memaksakan, nanti ada trouble. Kalaupun trouble-nya itu tidak sampai seperti kejadian kemarin, kalau umpamanya trouble apa, lah itu kan kita malah kita kan malah pulang nggak bawa apa-apa. Lebih baik rute datar-datar, dekat-dekat, dapat sedikit tapi bisa kita masukkan ke dalam kantong kita, bisa buat beli sate dan kanca-kancanya itu ya teman-teman ya. Udah, ini kita sudah mau sampai di rumah teman kita. Mungkin cukup sekian ya teman-teman video dari saya. Kita lanjut ke video selanjutnya, semoga bermanfaat dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran ala husni ihtimamikum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.